Newcastle United bermain imbang tanpa gol dengan Leicester City tadi malam untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Newcastle sekarang unggul 1 poin atas MU dengan 1 laga sisa. United punya 2 laga sisa menghadapi Chelsea dan Fulham. Jika bisa meraih 6 poin maka MU bisa merebut posisi 3 dari tangan Newcastle. Meski meraih tiket UCL, mantan penjaga gawang Newcastle United, Saka Hislop berpikir Harry Kane mustahil melirik mantan klubnya. Hislop mengatakan Kane akan pergi ke Bayern Munich atau Manchester United. Petinggi Manchester United ingin Anthony Martial meninggalkan klub pada akhir musim ini. Sebuah keinginan yang juga disetujui oleh Ten Hag. Laporan itu menambahkan bahwa Setan Merah akan mendengarkan tawaran apapun untuk mantan pemain Monaco itu. Karena mereka ingin menggantikan Martial dengan penyerang yang dapat memberikan dukungan signifikan untuk Marcus Rashford di departemen pencetak gol. Kane dan Victor Osimhen menjadi kandidat teratas. Sejauh ini baru Aston Villa yang berminat, itu pun hanya meminjam sang striker. Sementara itu, Marcel Sabitzer ingin bertahan di Old Trafford setelah mengembangkan hubungan yang sangat baik dengan Erik ten Hag, ujar Fabrizio Romano. Manchester United harus membayar lebih dari 30 juta. Manchester United telah membuka diskusi dengan Paris Saint-Germain mengenai kemungkinan mendatangkan Neymar selama jendela transfer musim panas tahun ini, menurut L'Équipe. PSG telah beralih ke Liga Premier untuk menemukan peminat Neymar, dan klub-klub seperti Manchester United dan Chelsea menunjukkan minat awal pada penyerang Brasil itu. Manchester United lebih memilih untuk mengontrak Neymar melalui kesepakatan pinjaman di musim panas, sementara Chelsea terus mencermati situasi sang penyerang. L'Équipe menambahkan bahwa PSG lebih memilih untuk melepas Neymar melalui kesepakatan transfer permanen, meskipun klub akan mempertimbangkan diskusi seputar kesepakatan pinjaman. L'Équipe juga mencatat bahwa Casemiro berusaha meyakinkan Neymar untuk bergabung dengannya di Manchester United. Casemiro dan Neymar memiliki duel yang tak terhitung jumlahnya selama masing-masing bermain di Real Madrid dan Barcelona, dan mereka telah menjadi rekan satu tim dengan tim nasional Brasil selama lebih dari 1 dekade sekarang. Tetapi laporan tersebut mengklaim bahwa PSG dapat menerima tawaran pinjaman, di mana United akan berkontribusi pada gajinya, dengan atau tanpa opsi untuk membeli. L'Équipe memang sering memasang berita bombastis. Berita ini bisa jadi hanya rumor semata. Tetapi jika benar, maka menjadi petunjuk bahwa Sheikh Jassim memenangkan penawaran sebagai pemilik baru MU. Hanya Jassim yang bisa membawa Neymar ke MU. Miliarder Inggris, Sir Jim Ratcliffe, sedang menunggu untuk melihat apakah tawarannya untuk mengambil alih Manchester United akan disetujui. Sementara itu, para pemain dan pendukung klub Pogice Nice memprotes kinerja Ratcliffe dan Ineos. Kepemilikan Ratcliffe telah disebut oleh kapten klub, Dante, tidak berfungsi dengan baik. Saya pikir pada titik tertentu Anda harus menjelaskan apa yang Anda katakan. Untuk mempertahankan proyek, mungkin Anda perlu berbicara lebih sedikit tentang tujuan dan bekerja diam-diam untuk menciptakan lingkungan pesaing. Karena harapannya lebih besar, dan setelah itu, orang-orang menjadi frustrasi. Pembatasan keuangan telah mencegah Nice menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka hasilkan, mempercepat potensi kenaikan mereka. Tapi seperti yang ditunjukkan Dante, ekspektasi perlu ditetapkan sesuai dengan itu. Dante mengkritik perencanaan transfer klub yang menurutnya tidak membantu klub mencapai level yang lebih tinggi. Menurut sebuah wawancara pasca pertandingan mereka melawan Toulouse, Dante menyebut Jim selalu ingkar janji. Miliarder Inggris itu telah berjanji kepada pendukung klub bahwa dia ingin Nice bersaing dengan Paris Saint-Germain untuk memperebutkan gelar Ligue 1. Faktanya tidak demikian. Para penggemar Nice memperlihatkan ketidakpuasan mereka pada hari Minggu di Stadion Allianz Riviera. Kandang Nice tidak penuh akibat absennya 2 kelompok ultras utama yang melakukan boikot selama pertandingan. Populaire Sud mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pemogokan terlebih dahulu,
sebelum sisi utara bergabung dengan gerakan tersebut, memprotes rezim Ineos. Juventus kembali dijatuhi hukuman pengurangan poin musim ini. Kali ini, Juve kehilangan 10 poin di Serie A 2022-2023 setelah pengadilan banding federal memberikan putusan terkait skandal capital gain Juve. Kasus Juve disidangkan pada Senin waktu setempat di Roma, Italia. Jaksa penuntut mengajukan hukuman pengurangan 11 poin untuk skandal finansial Juventus. Tuntutan tersebut dikabulkan, tapi hanya dengan pengurangan 10 poin. Posisi Juve di klasemen Liga Italia turun, mereka terlempar ke posisi 7. Bianconeri dinyatakan bersalah karena merekayasa biaya transfer untuk meningkatkan perolehan modal atau capital gain, seolah-olah Juve memiliki aset yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya mereka punya. Pengurangan poin ini hampir pasti akan membuat mereka gagal mengamankan kualifikasi Liga Champions. Akibatnya kemungkinan besar kita akan melihat eksodus dari Turin. Kami menilai ada 4 pemain yang bisa disambar Ten Hag. Yang pertama adalah Dusan Vlahovic. Didatangkan dari Fiorentina seharga 81,6 juta euro pada Januari 2022, Vlahovic mencetak 24 gol Serie A musim lalu, tetapi kesulitan untuk tampil dan bugar musim ini, hanya mencetak 10 gol dalam 26 penampilan. Tapi di usianya yang baru 23 tahun, Vlahovic punya waktu berkembang. Dia menggabungkan kecepatan dan kekuatan dengan kaki kiri yang tajam, dan bisa menangkap kembali penampilan yang membuatnya menghasilkan banyak gol pada waktunya. Pemain Serbia itu memiliki banyak potensi, dan jika dia berhasil, dia bisa mengubah serangan United dengan menambahkan beberapa ancaman gol yang sangat dibutuhkan sambil memberikan titik fokus bagi tim. Situasi di Turin membuat mereka putus asa untuk menjual dengan potongan harga. Sang penyerang tengah bisa menjadi solusi yang layak untuk Ten Hag. Yang kedua adalah Adrien Rabiot. Manchester United memperkuat lini tengah mereka dengan mengontrak Casemiro dari Real Madrid untuk bergabung dengan transfer gratis Christian Eriksen musim panas lalu, kemitraan yang telah menunjukkan tanda-tanda kesuksesan di Old Trafford. Tapi karena daftar jadwal pertandingan setan merah menjadi sangat padat seiring berjalannya musim, masalah kelelahan tetap ada. Menambahkan Rabiot bisa meringankan beban Eriksen. Sementara pemain Prancis itu cenderung lebih sering menguasai bola dengan driblingnya daripada passingnya, kemampuannya untuk menembus garis di lini tengah bisa menambah keunggulan tim United ini. Dia hampir bisa dilihat sebagai alternatif yang lebih murah daripada Frenkie de Jong dalam hal itu. Rabiot telah menjadi pemain terbaik Juventus musim ini, dan penampilannya untuk klub dan negara adalah pemain yang jauh lebih dewasa daripada yang sering dia tampilkan di Paris Saint-Germain. Pada usia 28, dia bisa menjadi pemain yang bagus untuk tahun-tahun mendatang di bawah Ten Hag. Yang ketiga adalah Fabio Miretti. Pemuda 19 tahun telah memantapkan dirinya sebagai anggota tim utama Juventus yang berharga, mencatatkan 38 penampilan di semua kompetisi musim ini. Anak muda itu bersinar dalam mengisi peran Paul Pogba, dengan pemain Prancis itu cedera sepanjang musim ini. Keinginannya untuk mencetak gol belum terbayar untuk tim senior, tetapi hanya masalah waktu sebelum itu berubah. Mereka yang telah mengikuti karirnya di tim U23 Juventus telah menyaksikan gol yang dia berikan baik dari jarak jauh maupun saat dia menerobos ke dalam kotak. Statistik Miretti musim ini hanya mengkonfirmasi potensi itu. Di antara semua gelandang di semua liga, Big Five, di Eropa, pemain Italia ini berada di 5% teratas untuk umpan progresif yang diterima dan 3% teratas untuk sentuhan di area penalti lawan. Dengan gaya menyerangnya, remaja ini tidak berbeda dengan Bruno Fernandes dan bisa menjadi pemain pengganti yang sempurna untuk bintang Portugal yang mengembangkan permainannya sendiri di Italia. Yang terakhir tentunya Wojciech Szczesny. Kiper Polandia ini bisa jadi pelapis ideal bagi David De Gea.
atau mungkin bisa menjadi penerusnya di Old Trafford. Performa Szczęsny musim ini tidak menurun meski perjalanan Juventus terus dilanda badai.